Hai, selamat datang di channel edukasi Koreksi Gerak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang saraf terjepit pada bagian pinggang atau lebih sering dikenal dengan hernia nukleus pulposus lumbal atau HNP lumbal. Nah, apa sih HNP lumbal itu dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita ulas. HNP lumbal itu adalah kondisi di mana nukleus pulposus ataupun bantalan sendi pada bagian pinggang itu mengalami penonjolan ataupun keluar dari anulus fibrosus yang dimana dia akan menekar akar saraf yang biasanya segmen yang paling sering terkena itu ada L4 sampai L5 dan L5 sampai S1. Ada beberapa gejala dari HNP lumbal. Yang pertama itu ada nyeri pada pinggang, kemudian ada nyeri menjalar ke bokong, betis, paha, ataupun kaki. Dan bisa juga disertai dengan kebas kesemutan, bisa juga ada kelemahan otot sesuai dengan miotom, dan nyeri akan bertambah pada saat duduk lama, batuk, ataupun mengejan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, HNP bisa terjadi karena adanya degenerasi pada diskus, kemudian bisa juga disebabkan karena posisi duduk yang lama disertai dengan fleksi yang berulang, bisa juga disebabkan karena trauma pada lumbal, dan juga teknik yang salah saat mengangkat beban. Gambaran klinis singkat. Nah, apabila HNP itu menekan L4, maka yang terjadi adalah kesulitan dalam meluruskan lutut dan penurunan refleks pada patella. Nah, jika HNP itu menekan L5, maka yang terjadi yaitu akan terjadi penurunan kemampuan untuk melakukan dorsofleksi ankle ataupun mengangkat pergelangan kaki ke atas. Dan apabila HNP menekan akar saraf S1, maka yang terjadi adalah kesulitan untuk melakukan gerakan plantar fleksi atau penurunan pergelangan kaki dan terjadi penurunan pada refleks Achilles. Apakah HNP harus dioperasi? Jawabannya tidak. HNP itu tidak selalu harus dioperasi. Nah, ada sekitar kurang lebih 80-90% kasus dia akan membaik jika ditangani dengan cara koreksi postur, kemudian bisa juga dengan latihan core stabilisasi, kemudian ada juga McKenzie extension, dan juga manajemen nyeri. Namun, operasi bisa dipertimbangkan jika terdapat defisit neurologis yang progresif, kemudian adanya cauda equina syndrome, dan juga terjadi perburukan nyeri yang dirasakan yang setiap harinya tidak kunjung membaik, bahkan setiap harinya dia mengalami perburukan. Ada beberapa quick test ataupun pemeriksaan yang bisa dilakukan di rumah, tetapi dengan catatan nyeri yang dirasakan masih yang bersifat ringan ataupun sedang. Dan setelah dilakukan quick test tersebut terdapat indikasi yang mengarah ke HNP, agar segera dikonsultasikan ke dokter ataupun fisioterapi. Quick test yang pertama ada SLR. Cara melakukannya, yang pertama tidur terlentang, kemudian angkat satu kaki lurus perlahan, perhatikan lutut tetap lurus, kemudian stop saat muncul nyeri. Hasil tes akan positif mengarah ke saraf kejepit jika terdapat nyeri menjalar dari bokong sampai ke paha belakang, betis, dan juga kaki. Nyeri akan muncul pada sudut 30-70 derajat dan bukan hanya rasa kaku pada hamstring. Kemudian yang kedua ada SLAM test. Cara melakukannya, duduk tegak di kursi, kemudian bungkukan badan atau SLAM, tundukkan kepala, lalu luruskan satu lutut, dan tambahkan gerakan tarik ujung kaki ke atas. Tes dikatakan positif jika terdapat nyeri menjalar, kemudian akan berkurang saat kepala ditegakkan kembali. Cara membedakan antara HNP dengan nyeri otot biasa. Nah, kalau nyeri otot biasa, biasanya lokasinya hanya ada di pinggang. Sedangkan saraf kejepit, dia biasanya disertai dengan penjalaran sampai ke kaki. Nah, biasanya kalau nyeri otot biasa itu tidak sampai di belakang lutut, sedangkan kalau saraf kejepit dia bisa sampai ke bagian betis. Dan nyeri otot biasa biasanya tidak disertai dengan kebas, tetapi jika saraf kejepit biasanya disertai dengan kebas ataupun baal. Nah, nyeri otot juga tidak dipengaruhi oleh batuk, tetapi saraf kejepit dia jika batuk akan menimbulkan nyeri yang menjalar. Ada beberapa gerakan yang harus dihindari. Yang pertama itu sit up, kemudian yang kedua ada to touch hamstring stretch secara agresif, kemudian mengangkat benda yang berat pada posisi membungkuk, kemudian duduk lama tanpa lumbal support.
Ada beberapa latihan yang aman dilakukan di rumah pada fase akut. Yang pertama ada prone lying ataupun McKenzie exercise. Caranya, tengkurap kemudian angkat dada ke atas dengan bertumpu pada siku atau prone on elbow. Kemudian bisa semakin ditingkatkan hingga posisi siku lurus ataupun menumpu pada telapak tergantung pada toleransi nyeri. Kemudian tahan 15-30 detik, dilakukan 2-3 set. Nah, catatan penting, lanjutkan jika nyeri menjauh dari kaki dan stop jika nyeri semakin menjalar. Yang kedua ada pelvic tilt supine. Caranya, tidur terlentang, kemudian lutut ditekuk, lalu kempiskan perut, ratakan pinggang ke kasur. Tahan 5-8 detik dan lakukan 10-15 repetisi 2-3 set. Tujuannya untuk aktivasi otot transversus abdominus yang ringan tanpa meningkatkan tekanan pada diskus. Kemudian yang ketiga ada nerve gliding. Caranya, angkat paha 90 derajat, kemudian luruskan lutut perlahan sambil ankle dorsofleksi, kemudian turunkan kembali dan lakukan 10-15 kali repetisi 2-3 set. Kemudian latihan untuk fase subakut di mana nyeri mulai berkurang. Yang pertama ada bridging, caranya posisi tidur terlentang, kemudian kedua lutut ditekuk, angkat panggul perlahan, tahan 5 detik, kemudian turunkan, dan lakukan 10-15 kali repetisi 2-3 set. Fokus ke kontrol, bukan ke tinggi. Kemudian yang kedua ada bird dog, caranya posisi merangkak, kemudian angkat tangan dan kaki berlawanan. Tahan 5 detik, kemudian turunkan ke posisi awal dan lakukan 10-15 kali repetisi 2-3 set. Nah, sekian video pembahasan kita kali ini, dan untuk teman-teman yang masih bingung ataupun pengen tahu tentang fungsi gerak ataupun aktivitas harian yang bisa dilakukan di rumah, boleh langsung tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk ikutin terus channel kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video-video di channel Edukasi Koreksi Gerak. Gerak ringan, hasil maksimal. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye!